Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati jamuan Ramadan. Ramadan bagi seorang yang beriman, bagi orang yang muslim, merupakan jamuan. Karena di dalam Ramadan segala aktivitas yang dilakukan seorang hamba, kebaikannya dilipat gandakan dari 10 kali, 70 kali hingga 700 kali lipat pahala yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga Ramadan menjadi bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keberkahan. Segala yang kita lakukan menjadi berkah, menjadi manfaat, terasa semua yang kita lakukan indah. Kita menahan lapar dan dahaga, setelah datang waktu iftar itu kebahagiaan kita rasakan. Ini adalah kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan duniawi, kebahagiaan fisik. Sedangkan kelak Allah akan memberikan kita kebahagiaan yang satunya lagi, inda liqa'a rabbih, ketika seorang hamba bertemu dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kita manusia melalui perjalanan kehidupan dunia ini hanya untuk mencari bekal, hanya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Innad dunya balaghun ilal akhirah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah wasilah untuk sampai kita ke negeri akhirat, kebahagiaan yang sejati. Kita menuntut ilmu dari sejak kita lahir, dari boyan sampai kita kelak meninggal dunia itu dituntut untuk menuntut ilmu. Maka orang yang beriman itu diseru untuk senantiasa tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslimin dan muslimat dari sejak kecil sampai kelak meninggal dunia atau ke liang lahat. Bahkan Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk utlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmulah kalian hingga ke negeri Cina. Mengapa demikian? Karena peradaban saat itu, Cina itu mempunyai peradaban yang lebih unggul, lebih kenceng di dalam pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Maka sebenarnya umat Islam itu etosnya adalah ilmu. Setiap amal yang dilakukan harus dilandasi ilmu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Maka anak-anakku, generasi muda, para remaja, menuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Baca dan baca, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dan baca, karena dengan membaca
kita mendapatkan pengetahuan? Banyak cara untuk mendapatkan pengetahuan atau sumber pengetahuan itu masuk kepada diri kita. Yang pertama tadi adalah membaca. Sehingga perintah yang pertama atau ayat yang pertama turun adalah perintah Iqra. Karena pengetahuan itu diperoleh dari membaca. Yang kedua, kita memperoleh pengetahuan dari mendengar. Dengan mendengar kita akan mendapatkan pengetahuan, ilmu. Maka kalau ada orang yang difabel netra, tidak bisa melihat, tapi masih bisa mendengar, maka pendengarannya ini dipakai sebagai cara untuk mengumpulkan atau memasukkan pengetahuan atau ilmu pengetahuan kepada dirinya. Nah, selain itu kita juga mendapatkan pengetahuan dari apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita ketahui itu kita amalkan, kita praktekkan. Maka learning by doing, belajar sambil melakukan, belajar sambil bekerja, biasa dilakukan. Karena tidak hanya ilmu itu kalau tidak diamalkan sebagai mana pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajarotin bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu sebagai mana pohon yang tidak berbuah. Maka pengetahuan yang sedikit demi sedikit kita amalkan, kita praktekkan sehingga menjadi gaya hidup, menjadi pola hidup, menjadi paradigma hidup, sehingga menjadi solusi di dalam kehidupan yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardallahi wasi'ah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Ini firman Allah di dalam surat Al-Ankabut 56. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumi Allah adalah luas. Maka sembahlah aku. Sembahlah Allah. Maka beribadahlah kepada Allah, memohonlah kepada Allah segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Maka dalam firman-Nya yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kemiskinan itu diangkat bisa dengan pendidikan. Maka dengan mendidik masyarakat, Muhammadiyah melalui amal usahanya yaitu pendidikan dari usia dini, PAUD, kemudian TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi. Ini adalah dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam, untuk menjunjung tinggi kalimatullah. Karena dengan ilmu pengetahuan orang itu akan semakin beradab. Dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan, manusia akan terangkat derajatnya. Yang dulunya mungkin orang tuanya tidak mampu, maka dengan pendidikan mereka akan mendapatkan pos-pos pendidikan yang pos-pos pekerjaan yang baik, sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan yang dari pendapatan penghasilannya ini bisa mengangkat keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Maka marilah terus kembangkan pendidikan kita. Secara pribadi kita terus mengembangkan ilmu pengetahuan, baik itu untuk yang terkait dengan pendidikan umum ataupun pendidikan agama. Hadis tadi saya belum selesai untuk menyampaikannya, di mana waman aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kuasailah dengan ilmu. Jadi ilmu pengetahuan dikuasai. Kalau Kanjeng Nabi itu memerintahkan, didiklah anakmu dengan menunggang kuda, berenang dan memanah. Ini adalah
3 skill yang harus dimiliki oleh generasi muda. Menunggang kuda ini adalah sebagai satu sarana supaya kita bisa pergi jauh, mencari penghidupan, mencari nafkah, mencari pengetahuan kemana saja. Maka dengan kita mampu mengendarai kuda, kalau saat ini bukan kuda sekarang kudanya kuda besi, yaitu motor ataupun sepeda, bicycle. Nah, dengan itu kita bisa melanglang buana ke antero negeri, bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak. Kemudian berenang, ini adalah cara untuk mitigasi. Ketika suatu ketika banjir terjadi, kalau generasi muda ini bisa berenang, bisa eksis, bisa menyelamatkan diri. Dan setelah mampu menyelamatkan dirinya, tentu akan menyelamatkan orang lain. Maka dengan berenang, skill untuk berenang, artinya kita harus mempunyai skill, keterampilan untuk bisa berdikari, untuk bisa mandiri, untuk bisa sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang terakhir adalah didiklah anak kita dengan memanah. Memanah ini adalah diibaratkan bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus fokus. Karena dengan kita fokus, kita akan bisa mencapai target yang kita inginkan. Nah, ini harus dididik untuk mampu bisa belajar memanah. Banyak filosofi yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai keistiqomahan. Ini harus dijunjung tinggi bagi generasi muda dan umat Islam dalam kehidupan. Kemudian man arada dunya wal akhirah fa'alaihima bil ilmi. Maka barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang selamat, tentu harus dengan ilmu. Maka ilmu agama dan ilmu umum di dalam Islam tidak dipisah-pisahkan, tetapi itu adalah dua sisi mata uang yang senantiasa terkait, tidak bisa dipisahkan. Coba kalau kita tidak punya pengetahuan tentang kedokteran, pandemi COVID-19 ini, kita mungkin akan banyak yang punah, banyak yang meninggal karena tidak mampu melakukan mitigasi. Tapi karena kita senantiasa merujuk kepada pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi sadar bahwa pandemi ini adalah suatu wabah yang harus dicegah, yang harus diatasi. Maka Muhammadiyah mendirikan rumah sakit yang megah ini. Ini dalam rangka untuk menolong penderitaan umat, untuk mengantisipasi atau untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena suatu penyakit, untuk diobati secara dengan teknologi kedokteran, bukan dengan teknologi ataupun dengan hanya prasangka, tapi betul-betul berlandasan dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau umat Islam ini sudah mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan sebaik-baiknya dan berlandaskan Al-Quran, berlandaskan motivasi untuk beribadah kepada Allah, bisa mencapai kejayaan sebagaimana di dalam lintasan sejarah peradaban Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan di umat Islam sangat maju dan menjadi obor bagi peradaban dunia yang telah lalu. Nah, saat ini adalah obor ada di tangan kita. Sekarang ini umat Islam harus berkembang, harus mengembangkan diri, harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, baik itu secara ilmu pengetahuan maupun secara spiritual, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik dan kita bisa diterima ibadah kita selama Ramadan ini dan yang lalu, sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang sukses di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.